Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus penganiayaan kepada seorang anggota Babinsa Koramil 01 Purwodadi, kita sudah terhubung dengan Kapolres Grobogan, AKBP Dedi Anung Kurniawan. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Mbak Almira. Baik, selamat pagi Bapak. Bisa dijelaskan kronologi singkat terkait peristiwa pengeroyokan tersebut? Iya, jadi kronologi singkatnya pada tanggal 2 Desember kemarin, jadi tepatnya Sabtu malam Minggu, itu memang biasa ada kegiatan hajatan warga dan kebetulan di Desa Ngembak tersebut ada hajatan yang kemudian ada hiburan dangdutan. Jadi pada saat tersebut memang kita melaksanakan pengamanan karena biasanya memang mengundang warga masyarakat yang cukup banyak, sehingga kami dari Polres Grobogan meminta bantuan kepada Kodim Grobogan juga untuk sama-sama kita melaksanakan pengamanan acara tersebut. Sehingga pada malam minggu itu kita TNI Polri bersama-sama melaksanakan pengamanan. Namun demikian, pada saat acara dangdut sudah mau berakhir sekitar pukul 22.00, ada salah satu warga yang mencoba untuk melakukan keributan di lokasi acara, sehingga atas inisiatif salah satu personel anggota TNI, yaitu yang saat ini kita ketahui sebagai korban, beliau adalah Babinsa atau Bintara, pembina desa setempat, mengamankan salah satu warga yang membuat onar. Namun demikian ternyata ditanggapi lain oleh rekan-rekannya yang lain, sehingga terjadilah keributan. Demikian, Mbak Almira. Pak Kapolres, apakah warga yang terlibat perselisihan ketika dilerai oleh korban sudah dalam keadaan mabuk atau belum, Pak Kapolres? Ya, menurut keterangan para pelaku sendiri dan juga para saksi yang ada di lokasi kejadian, mereka dalam kondisi minum minuman keras. Jadi mereka dalam kondisi mabuk, sehingga mereka tidak sadarkan diri pada saat melaksanakan atau mengeroyok korban ini juga masih dalam keadaan mabuk. Demikian, Mbak. Dan apa yang mendorong kelima pelaku menganiaya korban? Apakah karena tidak terima karena salah satu warga diamankan? Ya, dari kronologis terlihat bahwa pada saat Babinsa atau korban ini mengamankan salah satu pelaku supaya tidak melawan, maka dipiting oleh saudara korban, yang lain tidak terima. Namun demikian ini tidak menjadi alasan karena dalam kegiatan tersebut korban atau KOPKS ini kan berseragam, seragam lengkap, kemudian terlihat bahwa yang bersangkutan adalah petugas yang resmi gitu. Jadi tidak ada alasan bagi warga untuk melawan perintah petugas. Demikian, Mbak. Para pelaku ditangkap di wilayah mana saja, Pak Kapolres? Ataukah satu wilayah? Ya, sesaat setelah saya juga mendapat laporan dari Pak Kapolsek, segera saya perintahkan Kasat Reskrim untuk mengamankan para pelaku. Kemudian dilihat juga ada video yang beredar, kemudian itu juga menjadi bukti bagi penyidik untuk memperkuat bahwa para pelaku inilah yang ada di TKP dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Sehingga malam itu juga Satreskrim Polres Grobogan berhasil mengamankan para pelaku sejumlah 5 orang yang saat ini sudah diproses sidik, sudah ditahan, dan kami titipkan di rutan Kabupaten Grobogan. Demikian, Mbak. Bagaimana proses hukum terhadap para pelaku pengeroyokan tersebut, Pak? Ya, terhadap para pelaku kami kenakan pasal berlapis, Mbak. Jadi yang pertama, melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Kemudian kami lapis dengan pasal melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas secara sah. Jadi terhadap para pelaku kita kenakan pasal 170 ayat 1 dan juga pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman
maksimal 5 tahun 6 bulan. Demikian, Mbak. Untuk kondisi korban saat ini bagaimana, Pak Kapolres? Kondisi korban, alhamdulillah memang luka ringan, namun demikian ada beberapa lecet di beberapa bagian tubuh dan juga ada luka memar di bagian dada dan juga kaki. Dari hasil visum, memang itu juga menunjukkan tanda-tanda dari kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku. Dari hasil visum itu nanti kita akan jadikan bukti untuk menguatkan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku. Demikian. Baik, semoga korban cepat pulih ya Pak, sehat sedia kala. Dan terakhir, himbauan untuk warga agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Silakan Pak Kapolres. Iya, memang kegiatan masyarakat sudah mulai meningkat pasca pandemi. Banyak kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan warga, termasuk hiburan-hiburan malam. Kita izinkan, namun demikian kita tetap sebagai pengamanan untuk keamanan dan ketertiban, kita menghimbau untuk masyarakat untuk tetap tertib dalam menonton hiburan. Kita izinkan, namun harus tanpa miras. Jika kita ketahui ada yang minum minuman keras, maka pihak kepolisian tidak segan-segan untuk menghentikan acara hiburan masyarakat tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan atas waktu yang telah diberikan. Salam presisi Bapak.